Alat reproduksi manusia. Organ reproduksi laki-laki. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. A adalah penis, B testis, C skrotum, D epididymis, E vas deferens, F uretra, G vesicula seminalis, H kelenjar prostat, I kelenjar Cooper. Alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dibedakan menjadi alat kelamin luar, merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Pada laki-laki, alat kelamin yang termasuk bagian luar adalah penis, skrotum. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Pada laki-laki, yang termasuk alat kelamin dalam antara lain adalah testis, saluran sperma, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Bagian-bagian alat reproduksi laki-laki dan keterangannya. Yang pertama, penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. 2. Testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 3. Skrotum, bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang keempat, epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Alat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, vas deferens, merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsi alat reproduksi ini adalah menghubungkan epididymis dan uretra. 6. Uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 7. Vesicula seminalis, yaitu bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. 8. Kelenjar prostat, yaitu bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. 9. Kelenjar Cooper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Zat yang dihasilkan kelenjar vesicula seminalis antara lain: 1. Zat yang bersifat basa, fungsinya adalah menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra. 2. Fruktosa, sumber energi utama atau sumber makanan bagi sperma. 3. Hormon prostaglandin, berfungsi merangsang kontraksi otot polos dan saluran reproduksi, sehingga sperma lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan pada pria ke oviduk yang ada pada perempuan. Bagian kepala
sperma manusia dilengkapi dengan bagian yang disebut akrosom. Dengan adanya bagian akrosom dapat menyebabkan kepala sperma berbentuk agak runcing. Tujuannya adalah untuk memudahkan sperma menembus dinding sel telur. Bagian akrosom ini dapat menghasilkan enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menembus dinding sel telur. Bagian ekor sperma adalah untuk alat pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur. Gerakan flagella ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Alat reproduksi pada perempuan. Bagian A adalah ovarium, B. tuba fallopi, C. infundibulum, D. uterus, E. endometrium, F. vagina, G. cervix. Alat reproduksi atau alat kelamin perempuan dibedakan menjadi alat kelamin luar, yaitu vulva. Vulva adalah suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir kanan dan bibir kiri. Labium adalah dua bibir yang membatasi vulva. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Alat kelamin dalam antara lain adalah ovarium, saluran telur atau tuba fallopi, rahim atau uterus, vagina. Organ reproduksi perempuan. 1. Ovarium. Struktur yang berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. 2. Tuba fallopi atau saluran telur atau oviduk, yaitu saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. 3. Infundibulum, yaitu struktur berjumbai yang merupakan pangkal dari tuba fallopi. Keempat, rahim atau uterus, yaitu struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. 5. Endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. 6. Vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. 7. Cervix, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum yang ditutupi oleh fimbriae. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Terima kasih.